Oke, ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Abdul Hali ya. Eh, saya dari Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini saya ingin mewawancarai seorang desainer UI UX ya, yang katanya dia sudah berpengalaman ya. Dia sudah berpengalaman di bidang tersebut dan dia juga sebagai YouTuber dan videographer. Nah, sebelumnya di sini, kenapa saya mewawancari dia? Karena ini untuk memenuhi tugas mata kuliah media sosial ya, dan pemasaran online. Ya, oke. Sebelumnya nih, Mas, izin. Oke. Ya, Salam kenal. salam kenal ya. Hmm, Oke, jadi untuk pertanyaan pertama ini mungkin ada beberapa pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, cobalah Mas, mungkin bisa Mas perkenalkan diri pada teman-teman dan coba ceritakan gimana latar belakang Mas. Gitu. Perkenalkan diri. Oke. Oke, perkenalkan semua. Halo, nama aku Kalis. Aku seorang mahasiswa Universitas Mercusuar juga. Nah, di Oke. sini aku udah mm, memasuki di bidang UI UX dan videographer. Bisa dibilang udah berpengalaman sedikit lah. Ya, Nah, udah ada setahun. setahun adalah setahun lebih sedikit. Setahun lebih ya. Hmm, Oke. Coba latar belakang Mas tuh gimana lah? Coba ceritakan boleh lah ceritakan sedikit. Latar belakang bisa jadi seorang UI UX itu. Iya. Ya, boleh. Kalau latar belakang sih awalnya ya kan dulu pas kuliah semester satu atau semester 2 ada tuh yang namanya MK atau mata kuliah yang namanya pemrograman mobile. Nah, di situ di mata kuliah itu kita tuh Hmm. belajar tentang yang pertama di awal-awal kuliah itu tentang UI UX design. Nah, Oke. di situ saya tuh mulai tertarik. Tertarik kenapa? Karena di UI UX itu kan di perkuliahan nggak belajar secara keseluruhan, cuman sedikit-sedikit aja tentang basic-basic dari tools-tools aplikasinya. Nah, Oke. karena dari itu dari dosennya pun harus dimintanya pas untuk tugas-tugasnya itu harus yang bagus. Jadinya kan sebagai mahasiswa kan harus cari referensi sendiri nih dari YouTube, dari sosial media gitu. Dari Iya. situlah untuk tutorialnya dari situ. Terus nanti bisa langsung diaplikasikan atau ditiru semirip mungkin. Nah, dari situlah mulai tertarik. Gimana sih caranya biar sebuah desain ini jadi bagus, jadi Oke. ya gitulah. Berarti mungkin awalnya dari situ lah ya. Ah, Jadi suka desain gitu ya. Oke. Ah, coba nih. Ini pertanyaan kedua. Coba Coba Mas ceritakan gitu kan. Dari usaha Mas ini yang tadi sebagai desainer UI UX kira-kira untuk zaman sekarang ini perlu nggak sih kira-kira? kalau UX ya pasti perlu perlu kali lah ya kan. Sekarang kan lebih ibaratnya semua serba teknologi, serba Iya, betul betul. mobile. Oke. Ah, penggunanya pun kalau misal menggunakan sebuah aplikasi ya pasti kan harus gimana caranya harus user friendly. Iya, tuh. Nah, Kadang kan kita tuh nggak tahu nih, nekan ini larinya kemana gitu, nekan gitu. ini larinya kemana gitu ya. Oke, iya, iya. Berarti memang penting lah ya. Apalagi untuk sekarang kan yang menggunakan teknologi kan bukan bukan cuma kita sebagai yang paham teknologi ya, Iya. kan untuk masyarakat juga gitu kan. Jadi gimana caranya masyarakat itu bisa bisa pakai Dengan aplikasi dengan mudah dan mudah dipahami lah gitu kan lebih ya. Oke, cukup penting berarti. Nah, ini pertanyaan ketiga. Kira-kira dari awal hingga sekarang, menurut Mas tuh apalah kira-kira kunci dari eh, bisa dibilang kesuksesan lah dari awal hingga sekarang gitu kira-kira apa yang Mas lakukan? yang pasti kuncinya konsisten. Konsisten ya. Ah, Oke. jadi tiap hari kan harus rajin gitu, rajin upload, rajin pokoknya tiap hari harus ada cari referensi terbaru ya kan. Untuk desain-desainnya itu kan mana mungkin sih bisa kayak Itu-itu aja, mungkin itu itu-itu aja aja. Jadi gitu. update ya. Update, Bosan lah oke. orang lihatnya gitu. Oke.
Berarti kuncinya itu harus konsisten, guys. Oke, ini pertanyaan keempat nih. Ya, Eh, Kira-kira gimana sih cara mengembangkan suatu desain atau suatu usaha gitu kan? Kayak tadi kan videographer, YouTube, tuh. Terus apa tadi desainer UX tuh kira-kira gimana sih cara mengembangkannya supaya tuh terlihat unik gitu, supaya kayaknya supaya bisa dilirik oleh customer atau orang lain gitu, supaya tertarik lah mereka gitu. Kira-kira gimana caranya? yang pertama sih harus ada personal branding. Kita tuh harus punya portofolio sebanyak mungkin. Kayak di bidang videografi, harus punya eh, apa namanya portofolio yang udah Yang saya udah kita jadi gitu ya, udah jadi kita udah jadi. upload ke sosial media gitu supaya kan nanti orang-orang kan bisa tahu bahwa kita tuh bisa atau ada bakat Pembeda, pembeda dari yang lain beda supaya yang orang lain tertarik gitu. beda dari video-videonya mungkin Iya, pembeda. teknik pengambilannya Beda tapi buat orang tertarik gitu ya, ya bukan beda tapi buat orang jadi malah kabur gitu ya guys ya. Oke nih Mas, ini pertanyaan keenam nih. ya nah, eh dari awal sampai sekarang, kira-kira apa sih tantangan-tantangan yang membuat Mas tuh kayak lebih jadi apa namanya? Jadi pengen ngedesain gitu kan. Kira-kira apa sih tantangannya itu? Terus gimana sih cara mengatasinya gitu? Kalau kalau sebagai apa sih namanya? Sebagai eh desainer grafis lah ya. Ini kan saya juga sebagai desainer grafis. Tantangannya itu kan kiranya tuh klien-kliennya itu banyak maunya gitu ya. Jadi kita tuh cara mengatasinya itu ya kita tuh kayak lebih menghandle aja, lebih memahami apa apa yang maunya dicari klien. klien gitu. Jadi ini kalau sebagai UI UX designer, videographer dan YouTuber itu kira-kira apa sih tantangan-tantangannya itu? Bisa dibahas sih hampir bersama juga yang kayak desain grafis juga Sama ya ya. Oke. kita tuh harus bisa ngehandle misalnya harus sabar menghadapi Klien. revisi dari klien itu Iya, soalnya banyak nih revisinya kita juga harus paham ya kan. Oke. dari revisi itulah kita tuh bisa berkembang Iya, tuh. Dari revisi, kita akan berkembang pada saat kita melakukan salah. Kalau seandainya kita nggak berani lakukan salah, kita nggak bakal bisa berkembang ya guys ya. yoi Oke. Ini pertanyaan selanjutnya, yang ketujuh. Kira-kira dari awal nih, kembali lagi dari awal sampai sekarang nih ya. Kira-kira apa sih yang paling efektif gitu kan? Apa sih yang apa sih yang Mas terapkan eh, hingga sampai sekarang ini kayak bisa jadi UX designer, bisa apa kira-kira apa sih hal-hal yang efektif yang bisa diterapkan supaya bisa jadi Mas yang sekarang ini? yang pasti selalu update di setiap desainnya tuh kayak tiap tahun kan pasti ada berubah-ubah tiap tiap Iya, update ya. update selalu Update. kita tuh pun harus bisa Kembali lagi konsisten ya, konsisten juga konsisten. Karena kalau memang nggak konsisten ya, apalagi YouTuber ya. YouTuber kalau nggak konsisten, kita tuh kayak uploadnya itu jarang-jarang upload sebulan sekali, mana ada yang nonton. Kembali lagi kata kata Agung Hapsah, kenapa video kita nggak ada yang nonton? Ya karena memang nggak pantas ditonton, ya guys ya. Jadi kita tuh memang harus sabar, harus belajar dari apa yang udah berlalu. pasti kita tuh beda dengan Agung Hapsah Iya. Tapi gimana caranya kita bisa sebagai bisa jadi Agung Hapsah gitu ya. Oke, pertanyaan yang ke-8. Apa saja pelajaran terbesar yang Mas peroleh nih dari pengalaman-pengalaman Mas dari awal sampai sekarang lagi? Dari pengalaman-pengalaman Mas dari awal sampai sekarang dalam membangun sebuah usaha tadi. Kira-kira apa sih pelajaran-pelajaran yang bisa diambil gitu? pelajaran yang bisa diambil ya pasti apa namanya sabarnya itulah Sabar ya, lebih sabar lebih ya telaten, lebih lebih teliti gitu ya. teliti dari sabar itulah kan kita tuh dari situlah dari misalnya ada kesalahan dari situlah kita tuh belajar lebih teliti Belajar lebih lebih ya. lebih apa ya memperbaiki lagi memperbagus lagi Iya, update selalu update selalu ya. Oke. Nah, ini pertanyaan ke-9. Nih, kira-kira nih untuk penonton nih, untuk mungkin masih mahasiswa Unimal yang lain yang nonton ya. Kira-kira apa sih tips untuk mereka-mereka ini yang kiranya nanti ingin jadi
UI UX designer, jadi YouTuber juga gitu kan. Terus jadi apa namanya? Videographer gitu ya. Kira-kira apa sih tips dan triks lah kurang lebih dari Mas untuk mereka gitu. Sama kayak pertanyaan tadi juga, yang pasti kita tuh jangan takut untuk mencoba. Nah, jangan takut untuk mencoba ya guys ya. Karena yang kita coba tuh belum berarti kita tuh nggak bisa. Iya, karena lebih baik gagal daripada Tidak sama sekali. tidak sama sekali. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Ah, nih bagaimana menurut Mas nih ya, kiranya masa depan industri teknologi dari apa dari pengalaman-pengalaman Mas lah. Gimana kiranya nanti masa depan nih, masa depan teknologi lah. Serpan teknologi yang pasti di bidang yang saya geluti sekarang ini pastinya untuk 5 tahun ke depan pasti tetap ada atau tetap makin berkembang lagi. Iya, Dan itu pun menjadi pastinya. salah satu kunci apa namanya pendapatan atau salah satu dari bidang itulah kita tuh bisa mendapatkan cuan gitu ya. Iya, cuan ya guys ya. Apalagi kita seorang mahasiswa kan harus pandai-pandai juga cari-cari di apa namanya sampingan gitu Iya, supaya jajan lah. tapi juga ada yang bilang 5 tahun atau sampai 10 tahun ke depan teknologi bakal semakin maju ya, bakal semakin maju ya. Jadi hal-hal yang seperti ini juga pasti sangat dibutuhkan ya guys. Dan ini sebagian kecil dari teknologi yang ada, gitu. Mungkin banyak lagi teknologi-teknologi yang lain ya. Oke. Nah, kira-kira boleh kalau boleh tahu lah nih, yang kira-kira apa aja sih yang pernah Mas lakukan dari bidang-bidang itu? Contoh kayak dari UI UX apa aja yang sih yang sudah dibuat? Ada berapa desain yang sekarang udah dibuat kiranya? Terus sebagai YouTuber, kira-kira pengalamannya tuh kira-kira apa yang udah didapat dari hasil dari YouTube itu apa kira-kira? Terus dari eh, videografi juga apa yang udah didapat dari pengalaman Mas dari awal sampai sekarang lah? Kira-kira apa yang sebagai ini aja sebagai supaya tertarik lah kurang lebih kalau Hmm. memang mau sebagai Pertama penyemangat. tuh di bidang videografi dulu ya, karena Oke, itu yang paling awal. Videografi dimulai itu dari SMA, itu pun SMA. mulai video apa namanya pembuatan filmnya itu yang pertama film pendek di FLS 2N cabang film pendek. Hmm, Itu kebetulan jebol dan menang di bidang di tingkat kabupaten dulu nih. tingkat kabupaten. Ah, alhamdulillah. Terus pas di tingkat provinsi ya karena alat yang kami gunakan itu masih seadanya, ya mungkin karena itulah kami Iya, kalah gitu. oke. Itu ada fee nggak? Ah, Ada nggak untung-untungnya apa tuh? Pas waktu menang itu dapatnya apa? lah uang tunai lah. Uang tunai. Ah, sama sertifikat. Lumayan loh tingkat provinsi. Lumayan ya. Itu kurang lebih salah satunya ya kan. Usaha-usaha seperti ini. Terus yang kedua tadi apa? YouTuber ya? Dan YouTuber udah apa yang kira-kira dapat? sumbernya itu adalah karena udah moner sekarang kan dan pun subscribernya udah lumayan juga udah lebih dari Cukup lah ya, udah cukup lebih lah ya. dari cukup lah ya. Oke. Terus yang terakhir tadi UX, UI UX designer. UX design itu Ya itu sama lah ya kayak sama YouTube kayak ya, YouTube karena juga memang itu sebagai konten YouTube juga mungkin itu ya. sebagai terus desainnya terus promosinya dari YouTube dan dari Iya, itulah nanti. oke. Oke, kurang lebih gitu ya guys ya. Uh, Pengalaman-pengalaman dari Mas Halis sebagai videographer dan UI UX designer. Oh ya, satu lagi YouTuber. Nah, pengalaman mungkin dari apa yang sudah disampaikan dari Mas Haris tadi bisa sebagai referensi lah, sebagai motivasi kan. Mana tahu memang dari kalian ada yang mau jadi seperti Mas Haris, ya kan? Jadi intinya apapun itu pekerjaannya, kuncinya disiplin dan konsisten, ya guys ya. Mungkin itu aja lah Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih.